Ya, selamat datang. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pemodelan fuzzy ingin menjelaskan tentang peramalan transmisi lokal positif COVID-19 di Provinsi Bali. Kami dari program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Inyoman Agus Arimbawa dengan NIM 170854103. Yang kedua ada Muhammad Rizky Nurisan NIM 170854166. Dan yang terakhir ada Muhammad Kisi Nur Fajri dengan NIM 17085411072. Di sini kami akan meramalkan pemodelan jumlah transmisi lokal positif COVID-19 di Provinsi Bali menggunakan metode Artificial Neural Network atau juga biasa disebut dengan saraf tiruan atau JST. Mata kuliah ini dibimbing oleh dosen Bapak Dr. Andes Gandiadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 secara umum. Apa itu COVID-19? COVID-19 itu adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan, yang menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu hingga menyebabkan infeksi paru-paru atau yang biasa disebut pneumonia. Lalu gejala COVID-19 itu memiliki gejala umum seperti demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, lalu rasa nyeri dan sakit di bagian dada dan batuk kering dan sesak napas. Nah, gejala ini biasanya juga mirip dengan gejala seperti flu biasa. Apabila terdapat gejala-gejala ini, maka disarankan langsung diperiksa ke dokter. Nah, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, terdapat juga penderita yang mengalami COVID-19 ini tanpa gejala. Lalu bagaimana cara penyebaran COVID-19 itu sendiri? Nah, yang pertama itu adalah tidak sengaja menghirup percikan kecil atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 ini bersin atau batuk. Lalu yang kedua itu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Lalu yang ketiga itu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Lalu siapa saja yang rentan tertular COVID-19 ini? Yang rentan tertular itu yang pertama adalah lansia yang berumur 60 tahun ke atas. Lalu yang kedua ini memiliki kondisi riwayat penyakit yang berat seperti jantung, darah tinggi, diabetes, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ini orang yang memiliki imun tubuh yang lemah. Lalu bagaimana cara pencegahan COVID-19? Yang pertama ini yang sering kita dengar itu adalah lakukan jaga jarak minimal 1 meter. Lalu kita wajib menggunakan masker saat di tempat umum atau di tempat keramaian. Lalu yang ketiga ini, rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Tetapi lebih disarankan untuk menggunakan dengan sabun selama 40 detik karena lebih efektif dibandingkan dengan hand sanitizer. Tetapi apabila tidak terdapat air dan sabun, maka hand sanitizer juga tidak apa-apa. Lalu yang keempat ini menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Lalu yang kelima ini tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin dengan tisu. Lalu setelah itu langsung buang tisu itu ke tempat sampah. Nah, COVID-19 ini memiliki 2 klasifikasi penyebaran ya. Yang pertama ini imported case. Nah, imported case itu adalah infeksi yang bersumber dari lokasi luar suatu wilayah. Jadi biasanya itu seperti ada orang yang datang dari luar kota atau luar negeri itu masuk ke suatu daerah. Nah, disitulah dia mulai menyebar virus COVID-19-nya itu. Lalu yang kedua itu ada local transmission atau biasa disebut transmisi lokal. Nah, ini biasanya infeksi itu sudah bersumber dari lokasi dalam suatu wilayah. Jadi kayak penyebaran lokal, dia itu menyebarkan dari orang yang ada di wilayah itu sendiri. Lalu bagaimana bisa terjadi transmisi lokal COVID-19? Nah, yang pertama ini kontak langsung dengan penderita COVID-19. Lalu yang kedua ini tidak mengikuti protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker atau mencuci tangan. Maka dari itu kita wajib untuk memakai masker dan juga mencuci tangan. Lalu yang ketiga ini terdapat penderita tanpa gejala. Karena di akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar bahwa kita itu sehat tapi
ternyata pas dicek itu hasilnya positif COVID-19. Nah, ini juga merupakan salah satu dari terjadinya transmisi lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan di mana pada topik kali ini kita akan membentuk suatu model atau prediksi menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. ANN ini biasanya disebut juga dengan jaringan saraf tiruan. Teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem syaraf biologis. Itulah JST atau jaringan saraf tiruan. Pada kali ini kita mengambil topik yaitu transmisi lokal yang dimana positif COVID-19 di Provinsi Bali. Kami mengambil periode atau data dari tanggal 1 Mei sampai 29 Mei 2020. Dapat kalian lihat juga peta persebaran dari COVID yang dimana Badung mengalami peningkatan atau kapasitas yang paling rentan dengan COVID, yaitu merah. Seperti itu bisa kalian lihat di gambar, dan kalian bisa cek info di website resmi gugus depan COVID-19 Bali. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat pertumbuhan transmisi lokal. Pertumbuhan dari periode tanggal 1 Mei sampai 29 Mei ini bisa kalian lihat. Ada juga transmisi jumlahnya beserta transmisi lokal yang sembuh. Jadi seiring waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 29 ini mengalami pertumbuhan. Jadi setelah kita menggunakan ANN, kita mendapatkan peramalan pertumbuhan transmisi lokal untuk yang positif COVID-19, di mana dapat diramalkan dari hari 30 itu mengalami penurunan yang dimana jumlah transmisi lokal yang positif COVID itu mengalami penurunan dimulai hari ke-30 hingga sampai ke 100 itu mengalami penurunan. Setelah kita menggunakan hasil akhirnya kita dapatkan di mana dari program yang dibuat kita mendapatkan persentase di mana kasus sembuh dari transmisi lokal ini meningkat dimulai dari hari ke 150. Jadi pada hari ke 150 ini tetap meningkat jumlah sembuh dari transmisi lokalnya, sehingga hari ke 200 itu mengalami penurunan jumlah positif dari transmisi lokal, seperti itu. Jadi cukup sekian saya dan teman-teman saya menyampaikan informasi terkait COVID beserta pertumbuhan dari penderita positif COVID terdampak transmisi lokal di Provinsi Bali. Jadi pesan dari kami, tetap sehat dan di rumah aja, jangan kemana-mana, dan selalu menerapkan pola hidup sehat. Jikalau kalian ingin keluar atau ada acara mendesak, mohon lindungi diri dengan ADP, lengkapi dengan masker ataupun hand sanitizer. Jadi cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan salam sehat.